Halo sahabat Jala, masih bingung mencatat keuangan budidaya? Sekarang, Anda dapat melakukan pencatatan keuangan dengan lebih rinci, terorganisir, dan mudah di pembaruan fitur keuangan Jala App. Bagaimana caranya? Untuk menggunakan fitur keuangan, pastikan Anda memiliki siklus aktif di Jala App. Kemudian, pertama-tama, Anda harus membuat buku terlebih dahulu. Pada beranda, pilih salah satu menu, pengeluaran, atau pemasukan. Kemudian, pilih tombol Buat Sekarang. Isi form data dengan lengkap. Setelah itu, klik tombol Buat. Setelah berhasil membuat buku, Anda sudah dapat membuat catatan transaksi, baik pengeluaran maupun pemasukan. Untuk membuat catatan transaksi pengeluaran, pilih Tambah Catatan. Pilih salah satu jenis pengeluaran, operasional, inventory, atau benur. Sebagai contoh, Anda ingin mencatat transaksi yang berhubungan dengan stok budidaya. Silakan pilih inventory, kemudian isi data-data pengeluaran dengan lengkap, mulai dari tanggal hingga total harga. Di setiap bagian form telah tertera berbagai opsi sesuai kebutuhan Anda. Anda juga dapat mencantumkan lebih dari satu transaksi dalam satu invoice. Caranya, cukup klik tambah transaksi, dan Anda sudah bisa mencantumkan banyak kategori pengeluaran. Kemudian, Anda dapat menambahkan rincian diskon, PPN, atau biaya pengiriman jika ada. Jika semua sudah terisi, klik simpan. Transaksi tersebut secara otomatis tersimpan di pembukuan yang sudah Anda buat. Apabila Anda ingin mencatatkan pengeluaran dengan status pembayaran hutang, Anda dapat mencatatkan transaksi dengan mencentang pilihan pembayaran tempo pada halaman input transaksi pengeluaran. Masukkan uang muka bila ada dan tanggal jatuh tempo. Setelah selesai, pilih simpan, dan transaksi tersebut akan tertera di bagian tabel transaksi dengan status hutang. Jika Anda ingin mengubah catatan transaksi berstatus hutang tersebut menjadi lunas karena adanya pembayaran hutang, maka cukup pilih Bayar pada titik 3 yang ada di bagian kanan. Lalu, isikan nominal pembayaran hutang dan klik Simpan. Maka, status yang semula hutang akan menjadi lunas. Fitur lainnya yang ada di pembaruan fitur keuangan adalah 3 card yang ada di bagian atas. Anda dapat memantau apakah ada transaksi yang masih menjadi hutang atau yang sudah melampaui tanggal jatuh tempo. Anda juga dapat melihat total pengeluaran yang sudah Anda lunasi. Jika diklik, Anda akan melihat pengeluaran apa yang masih belum lunas. Anda juga dapat memfilter catatan transaksi pengeluaran berdasarkan jenisnya. Apakah operasional, inventory, atau benur. Di samping itu, Anda dapat memanfaatkan fitur pencarian di samping kanan untuk mencari rincian pengeluaran tertentu dengan cepat. Di sebelahnya juga terdapat filter untuk membantu Anda mencari transaksi pengeluaran berdasarkan sumber pembayaran. Bagaimana dengan pencatatan pemasukan? Caranya hampir serupa dengan pengeluaran. Pertama-tama, buka tab pemasukan dan pilih tambah catatan untuk mencatat pemasukan baru. Kemudian, pilih jenis pemasukan yang dikehendaki, apakah dari hasil panen, pendapatan lainnya, atau penjualan inventory. Misalnya, Anda ingin mencatatkan pemasukan hasil panen. Bulan tebar secara otomatis sudah terhubung dengan siklus aktif yang ada di Jala App. Pilih yang Anda kehendaki. Setelah itu, isikan form dengan lengkap. Anda juga dapat mencatat hasil panen dengan beragam size dalam satu catatan pemasukan panen. Pilih tambah size lainnya. Setelah selesai, pilih simpan dan transaksi akan otomatis tercantum pada halaman awal pemasukan. Apabila pembeli Anda berhutang pada Anda, cukup centang pilihan pembayaran tempo pada halaman input transaksi pemasukan. Kemudian, isikan uang muka bila ada dan tanggal jatuh tempo. Setelah selesai, pilih simpan, dan transaksi tersebut akan tertera di bagian tabel transaksi dengan status piutang.
Jika Anda ingin mengubah catatan tersebut menjadi lunas karena adanya pembayaran piutang, maka cukup pilih bayar pada titik 3 yang ada di bagian kanan. Lalu, isikan nominal pembayaran piutang dan klik simpan. Maka, status yang semula piutang akan menjadi lunas. Di bagian atas halaman awal pemasukan juga terdapat 3 card untuk memantau jumlah transaksi piutang yang belum dibayarkan oleh supplier dan yang sudah lunas. Serupa dengan halaman awal pengeluaran, di halaman pemasukan ini, Anda dapat menjumpai pembagian transaksi berdasarkan kategori, fitur pencarian, dan filter. Apabila Anda ingin melihat detail transaksi, cukup klik transaksi. Setelah itu, detail serta riwayat transaksi akan muncul. Kemudian, apabila ada kesalahan pencatatan, Anda dapat memanfaatkan pilihan ubah di titik 3 di bagian paling kanan transaksi. Setelah selesai mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan, Anda dapat mengakses menu ringkasan. Pada menu ringkasan, Anda dapat melihat pengeluaran dan pemasukan yang sudah dilakukan. Di bagian paling kanan, Anda dapat melihat grafik pemasukan dan pemasukan apa yang terbesar. Demikian juga di bagian pengeluaran. Di paling kiri, Anda dapat melihat beberapa ringkasan, mulai dari jumlah kas yang ada sampai hari ini, laba rugi, detail hutang, hingga nominal pemasukan dan pengeluaran yang tercatat. Fungsi lainnya yang bisa Anda manfaatkan dari pembaruan fitur keuangan Jala App adalah laporan. Klik laporan dan arahkan kursor ke pilihan laporan keuangan di pojok kanan atas. Di halaman ini, Anda sudah bisa melihat laporan keuangan budidaya yang sudah sesuai standar akuntansi. Di antaranya, Anda dapat melihat laporan neraca, arus kas, dan laba rugi. Anda juga dapat memfilter laporan berdasarkan bulan atau tahun. Apabila Anda ingin mengunduh atau mencetak laporan keuangan, cukup klik tombol print, maka otomatis akan muncul laporan yang dipilih. Agar dapat memperoleh laporan keuangan secara aktual, kami menyarankan Anda untuk menggunakan fitur budidaya lainnya di Jala App, seperti manajemen pencatatan pemakaian pakan, input perlakuan, input sampling, input kematian, dan input panen. Hal ini dikarenakan fitur keuangan sudah terhubung otomatis dengan pencatatan di fitur Jala App lainnya. Fitur keuangan Jala App semakin mendukung Anda dalam menjalankan budidaya yang lebih efisien. Mudah bukan? Selamat mencoba!